Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Selamat pagi pemirsa, penggerbekan rumah terduga teroris di Kota Bekasi, Jawa Barat pada Senin kemarin membuat mata publik kembali terbelalak. Negeri ini seolah belum sepenuhnya aman untuk didiami. Tinggal menunggu waktu saja terduga teroris itu melancarkan aksinya. Aksi yang menebar ketakutan, merobek kedamaian. Inilah editorial Media Indonesia edisi Rabu 16 Agustus 2023 dengan tema Kikis Habis Paham Terorisme bersama saya Iqbal Himawan. Dan Anda pemirsa bisa turut berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 0215839900. Dan pagi ini sudah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Arief Suditomo. Mas Arief, selamat pagi. Pagi Iqbal. Tadi pakai masker Mas berangkat ke sini? Enggak, cukup aman di mobil dari rumah. Cukup aman, namun beberapa hari terakhir memang polusi Kita memang harus tinggi. pakai ya. Padahal udara bersih cukup supaya otak kita tetap jernih dan tidak terpapar paham radikalisme. Betul. Ya Mas. Jadi nanti kita juga akan bahas itu adalah Polutannya banyak ya. Polutannya banyak, nanti menjadi salah satu headline yang akan kita bahas dan juga terkait juga dengan paham terorisme. Dan pemirsa, namun sebelumnya kita simak sejumlah informasi yang menjadi topik hangat di headline harian Media Indonesia pada hari ini. Yang pertama ini terkait dengan kalau kita lihat adalah langkah taktis menuju Indonesia Emas. Nah, Indonesia Emas ini kan selalu digaungkan ya Mas, nanti akan dicapai targetnya pada tahun 2045. Memang masih lama, tapi apa yang harus dipersiapkan dari sekarang supaya ini memang bonus itu kan positif ya. Jangan sampai menjadi bencana nih soal demografi ini. Ya, namanya juga bonus demografi harus jadi hal yang baik. Jadi itu harus dijadikan sebagai sebuah momentum yang tidak boleh kita sia-siakan. Demand kita tinggi, angkatan kerja kita sangat-sangat produktif, dan itu merupakan salah satu hal yang harus jadi bonus, harus jadi berkah buat kita. Tetapi kalau itu semua tidak didukung dengan bangsa yang sehat, bangsa yang pintar, dan bangsa yang memiliki tingkat perekonomian yang tinggi, itu bonus itu tidak akan jadi bonus. Jadi kalau kita lihat hal yang harus kita kejar adalah ini bukan pekerjaan pusat semata. Daerah-daerah juga harus memicu IPM mereka dengan baik. Ya, jadi sekarang kita masih ada beberapa provinsi yang amat sangat tertinggal dan kita pikir itu merupakan salah satu PR kita secara bersama-sama untuk membantu provinsi-provinsi tersebut untuk bisa maju dengan skor IPM-nya yang baik. Kenapa? Iqbal, IPM itu basically elemennya 3, kesehatan, pendidikan, dan pendapatan per kapita. Jadi itu merupakan salah satu hal yang kita harus bantu di mereka. Dan yang paling harus kita perhatikan juga adalah Gini ratio, tingkat ketimpangan. Itu jangan sampai ada daerah-daerah atau Gini ratio kita makin lama makin kontras ya, atau makin timpang. Itu juga akan menimbulkan banyak sekali permasalahan. Ini sebenarnya kan sudah dipetakan ya Mas ya, daerah-daerah mana yang perlu ditingkatkan. Jadi jangan sampai ketimpangan ini bertambah karena sebenarnya permasalahan sudah dipetakan. Apalagi sekarang 58% produk domestik bruto Indonesia itu berada di Jawa. Nah, selanjutnya itu masih merupakan salah satu indikasi bahwa kita masih timpang ya dalam hal wealth distribution kita ya. Itulah yang harus diperhatikan supaya kita bisa menjadi Indonesia Emas sesuai dengan targetnya. Dan kemudian headline kedua ini terkait dengan tindak pabrik pembuat polusi yang sempat kita bahas tadi, sesak setiap hari. Publik sudah menyuarakan melalui berbagai channel ya Mas, baik berbicara dalam komunikasi sehari-hari maupun melalui media sosial. Pertanyaannya, tindakannya ini apa yang sudah tindakan tegas apa sih yang sudah dibuat oleh mereka yang menyebabkan polusi ini? Betul Iqbal, salah satu hal yang pada akhirnya kita harus pahami adalah ya, dalam situasi tertentu berbagai macam elemen itu jadi satu gitu ya. Di Indonesia saat ini, khususnya kota Jakarta saat ini, kita menghadapi situasi cuaca, El Nino, tingkat hujan sangat-sangat rendah, dan kita juga secara faktual kita dikepung oleh berbagai macam PLTU yang menggunakan batu bara di sekitar Jabodetabek. Dan emisi kendaraan bermotor juga belum sepenuhnya bisa kita atasi. Seluruh hal tersebut jadi satu. Tetapi dalam hal ini yang paling bisa kita juga bantu untuk bisa diterapkan adalah bagaimana penindakan hukum ya.
bagaimana kita melakukan approach lewat hukum untuk pada dasarnya kita lihat siapa saja orang yang mengkontribusikan secara negatif lewat polusi yang mereka kasih, baik dari air, udara maupun berbagai macam, itu kan semuanya kita sudah punya ambang batasnya masing-masing. Ambang batas dari setiap polusi yang kita yang dikeluarkan oleh setiap organisasi atau setiap polutan itu sudah ada. Jadi tinggal bagaimana kita sekarang mengimplementasi penegakan hukumnya. Jadi aturannya sudah ada, dan kalau kata Komisi 4 ya seharusnya harus berani mengambil tindakan mencabut izin usaha jika terbukti. Kenapa tidak? Ketentuan ya Mas. Ya, karena pada dasarnya sustainability itu kan penting ya. Kita tidak bisa membiarkan siapapun itu yang tidak paham sama keberlanjutan atau sustainability dari bagaimana kita memelihara lingkungan. Ujung-ujungnya itu kita harus mewariskan bumi ini bagi anak cucu kita. Dan itu harus ada sinergi. Betul. Artinya banyak pihak yang terlibat dari situ, bukan hanya pemerintah dan mereka yang berwenang, tapi juga kita juga bisa berkontribusi antara lain dengan menggunakan kendaraan yang ramah emisi dan lain-lain. Artinya itu semua pihak harus berkoalisi lah ya, kalau mau udara lebih bagus. Koalisi itu hal yang baik ya. Betul, begitu pula di politik Mas. Ini kita lagi ngomongin koalisi lagi seksi ya, istilahnya sedang dibahas. Ternyata menurut sejumlah tokoh begitu, koalisi besar ini bukan jaminan menang. Ini kemarin terkait dengan dukungan PAN dan Golkar yang menyatakan mendukung Prabowo Subianto. Gimana Mas Arief? Kenapa kok bukan jaminan? Kalau kita gunakan teori itu memang banyak betulnya, Iqbal ya. Apalagi kalau kita jadikan pemilu 2014. Pada saat itu Prabowo berhadapan dengan Jokowi. Prabowo itu didukung oleh 6 partai. Ada Gerindra, PKS, Demokrat, Golkar, PAN, dan P3 pada saat itu. Sementara Jokowi hanya didukung oleh 4 partai, PDIP, PKB, Nasdem, dan Hanura. Jadi mereka hanya punya 208 kursi, 37% dari kekuatan di parlemen. Jadi memang pada akhirnya ada banyak elemen-elemen lain yang pada akhirnya bisa menentukan elektabilitas dari sebuah pasangan, gitu ya. Sehingga itu merupakan salah satu hal yang sekarang harus menjadi konsentrasi bagi orang-orang yang tidak memiliki dukungan kekuatan real di parlemen pada hari ini. Jadi teori tersebut memang betul karena kita melihat sendiri contoh 2014 yang dihadapi oleh publik pada saat itu saat kita melihat kontestasi antara Prabowo dan Jokowi. Ini artinya figur atau sosok dari tokoh itu lebih berperan di mata masyarakat, Mas, di mata voters itu lebih penting dibandingkan hanya siapa saja pihak atau parpol yang berada di belakangnya. Artinya itu harus diperkuat ya sekarang ya. Dan koalisi ini juga harus membuktikan bahwa mereka juga dukungan yang mereka berikan itu semua untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau hanya golongan. Nah itu tadi headline media Indonesia yang sudah kami bahas dalam Harian Media Indonesia hari ini, pemirsa. Namun kami akan berikan terlebih dahulu kepada Anda. Ini topik editorial utama pada pagi hari ini, yakni kikis habis paham terorisme. Kikis habis paham terorisme. Penggerebekan rumah terduga teroris di Bilangan, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin 14 Agustus lalu, kemarin membuat mata publik kembali terbelalak. Negeri ini seolah belum sepenuhnya aman untuk didiami. Tinggal menunggu waktu saja terduga teroris itu melancarkan aksinya. Aksi yang menebar ketakutan, merobek kedamaian. Ironis, betul-betul ironis, karena terduga teroris itu ternyata berlatar belakang pegawai Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, karyawan PT Kereta Api Indonesia atau KAI. Seorang pegawai BUMN seharusnya memiliki akhlak yang merupakan akronim dari amanah, kompeten, harmonis, dan loyal kepada bangsa dan negara karena bekerja di perusahaan plat merah.
Namun, aksi itu belum ditunaikan karena Detasemen Khusus 88 Anti Teror telah lebih dahulu menggagalkannya. Sejumlah barang bukti ikut diamankan, yakni sejumlah identitas diri, ribuan butir amunisi, dan belasan senjata api baik pabrikan dan rakitan. Dari penelusuran sementara, Densus 88 menemukan fakta bahwa DE aktif menyebarkan propaganda seruan untuk jihad melalui media sosial. 3 minggu ke belakang puncaknya yang bersangkutan terlihat girohnya semakin tinggi dengan menyebarkan ajakan atau imbauan untuk amaliyah atau aksi terorisme, sehingga pesan-pesan itu disebarkan secara privat menggunakan timer, kata juru bicara Densus 88 Anti Teror Kombes Aswin Siregar dalam jumpa pers di Mabes Polri. Fakta lainnya adalah DE telah berbayat kepada Amir Islamic State pada 2014. Artinya, pegawai KAI itu sudah 9 tahun memilih loyal ke organisasi teroris yang namun mengais rezeki di bumi Nusantara. Dan di saat bersamaan, DE memendam tekad untuk melancarkan aksi terorisme, menebarkan ketakutan di Indonesia. Hal ini telah mengundang pertanyaan publik, bagaimana Kementerian BUMN, khususnya PT KAI, selama 9 tahun gagal mendeteksi ada pegawainya yang tidak lagi berjiwa merah putih? Padahal katanya PT KAI berkomitmen untuk turut memberantas kejahatan terorisme di lingkungan perusahaan dengan terus mengingatkan seluruh jajaran mengenai integritas dan nasionalisme serta melakukan peningkatan pengawasan. Itu katanya. Tapi faktanya 9 tahun DE tidak terdeteksi sesudah berbayat ke Amir Islamic State. Publik tentu berharap agar pengawasan tersebut benar-benar dilakukan oleh BUMN karena sepak terjang DE semakin menambah daftar panjang keterlibatan pegawai BUMN dengan terorisme. Sebelumnya, karyawan BUMN Farmasi PT Kimia Farma Tbk berinisial S ditangkap karena terkait jaringan Jamaah Islamiyah atau JI. Dia ditangkap tim Densus 88 Anti Teror Polri di Bekasi, Jawa Barat 10 September 2022. Seorang pegawai BUMN PT Krakatau Steel Persero ditangkap oleh Densus 88 di wilayah Provinsi Banten pada 13 November 2019. Seorang pegawai PLN berinisial AHD ditangkap bersama dengan 4 terduga teroris di Pekanbaru Riau pada 27 Juli 2018. Kerisauan hari publik ini harus benar-benar ditangkap oleh Kementerian BUMN dan kementerian atau lembaga lain tentunya. Pentingnya pengawasan jangan sekadar basa-basi, lip service ketika isi terorisme kembali menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Sebenarnya staf khusus Kepala BIN Arief Tugiman sudah mengirimkan peringatan dini lewat diskusi peran Ormas-Ormas Islam dalam NKRI di kantor Lembaga Persahabatan Ormas Islam atau LPOI Jakarta Pusat 17 November 2018. Dari 100 masjid yang dimiliki gabungan kementerian, lembaga, dan BUMN, kata Arief Tugiman, 41 diantaranya terpapar paham radikal. Sinyalemen sudah disampaikan BIN, tinggal bagaimana kementerian, lembaga, dan BUMN betul-betul menjalankan komitmen untuk turut memberantas kejahatan terorisme, mengingatkan seluruh jajaran mengenai integritas dan nasionalisme, serta melakukan peningkatan pengawasan. Hal penting lainnya yang harus diingatkan kepada pemerintah ialah keberadaan Surat Keputusan Bersama atau SKB Penanganan Radikalisme Aparatur Sipil Negara atau ASN. SKB ini ditandatangani oleh 11 kementerian dan lembaga di Jakarta pada 12 November 2019. SKB tentang sinergitas kementerian atau lembaga dalam rangka penanganan tindakan radikalisme ASN ini jangan jadi barang mubasir, hanya menghabis-habiskan tinta dan kertas yang didanai APBN. Sejak ditandatangani, tak pernah terdengar pemerintah mengevaluasi efektivitas SKB tersebut. Semua langsung senyap setelah seremoni tanda tangan dilakukan. Kehidupan berjalan seperti biasa dan baru ramai kalau ada penangkapan oleh Densus 88. Selain mengevaluasi efektivitas, pemerintah harus membuka opsi mendorong Kementerian BUMN secara formal mengatur penanganan radikalisme di lingkungan pegawai BUMN. Sudah saatnya pemerintah serius membersihkan BUMN, kementerian, dan lembaga dari anasir-anasir radikalisme terorisme. Tidak ada tempat bagi pengkhianat yang hidup dari duit negara tapi diam-diam berniat melukai, bahkan menghabiskan nyawa anak bangsa yang tidak bersalah.
Kikis habis paham terorisme telah menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini. Mas Arief, kenapa ini fatal sih? Ada orang di BUMN kemudian menyebarkan paham terorisme? Saya pikir ini harus kita jadikan sebagai sebuah peringatan ya, bahwa yang namanya semangat untuk merongrong ideologi bangsa kita, semangat untuk mendirikan khilafah Islam di Indonesia, itu tetap ada dan tetap akan ada. Dan kalau kita lengah, ini merupakan salah satu hal yang akan menjadi ancaman buat kita. Kenapa? Kalau dari sejarahnya, Iqbal, yang namanya common enemies itu tiba-tiba bisa berubah jadi common values dan jadi common belief. Dan itu cuma masalah statistik aja. Yang tadinya pendukungnya sedikit, jadi tiba-tiba banyak over time karena berbagai macam hal. Dan jangan sampai itu terjadi di kita, karena banyak sekali sekarang tantangan-tantangan zaman, kemajuan teknologi yang membuat mereka bisa jadi besar. Dan kadang-kadang kalau kita lupa sama root causesnya, yakni kemiskinan, kebodohan, itu juga kadang-kadang menjadi salah satu hal yang menjadi problem juga di kita. Oke, baik. Jangan lupa akar permasalahannya. Baik. Nanti kami akan undang Anda untuk berpartisipasi pemirsa melalui nomor telepon interaktif di nomor 0215839900. Namun kami harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah di Editorial Media Indonesia. Anda kembali di Editorial Media Indonesia pemirsa, dan masih membahas terkait dengan kikis habis paham terorisme. Untuk membahas tema editorial hari ini kita telah terhubung melalui sambungan telepon terlebih dahulu dengan Al-Haidar Abdurrahman Puteh, pengamat terorisme. Pak Haidar, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mas Arief. Ya, dengan Iqbal di studio. Pak Haidar, menurut Anda apa penyebab ini masih ditemukan penganut paham terorisme di BUMN? Bahkan lebih dari 10 tahun Pak bekerja di BUMN. Menurut apa penyebab utamanya? Iya, ada banyak penjelasan ya tentang mengapa terorisme itu masih ada di Indonesia. Karena memang alasan yang paling utama itu adalah alasan ideologis. Karena memang dasar negara kita adalah negara yang non-agama. Sementara mereka kalau dilihat dari teori the ideal world, mereka masih mengidealkan negara Islam sebagai dasar negara. Jadi saya kira alasan ideologis itu adalah alasan yang paling kuat. Alasan yang kedua adalah bahwa mereka melihat realitas atau kontekstual dari situasi yang ada sekarang di Indonesia, bahwa terlalu banyak korupsi, terlalu banyak persoalan yang tidak selesai, terlalu banyak regimentasi, terlalu banyak hal-hal yang menurut mereka itu tidak perlu terjadi di Indonesia. Jadi karena hal-hal seperti itulah kemudian mereka masih memiliki pandangan untuk bisa berhijrah ataupun berpindah ke sebuah negara yang lebih baik, ke sebuah negara dengan sistem atau ideologi atau dasar yang lebih menjamin mereka dunia dan akhirat. Jadi bukan hanya dunia saja, karena pandangan mereka bukan hanya milenarian saja, tapi juga sangat eskatologis. Artinya mereka juga perlu mengamankan diri mereka nanti setelah Pak Haidar, kehidupan di dunia. Kalau kita berbicara tentang konteksnya, ini kan berada di dalam BUMN ya, ini lembaga milik negara. Kemudian kalau dari BUMN ini sudah menyatakan bahwa mereka sudah melakukan mekanisme internal untuk mengawasi mereka yang diduga terkait dengan paham terorisme. Namun ternyata masih ada Pak Haidar. Menurut Anda bagaimana mekanisme internal, pengawasan seperti apa yang seharusnya dilakukan? Pengawasan yang paling penting untuk dilakukan adalah adanya asesmen antropologi psikologi ya. Jadi bukan saja asesmen psikologi menurut saya, karena kebanyakan kalau melakukan asesmen psikologi saja itu tidak cukup. Jadi harus ada pertanyaan-pertanyaan di samping pertanyaan terstruktur, perlu ada pertanyaan-pertanyaan semi struktural. Jadi saya kira ini pemerintah perlu
meluncurkan kembali program asesmen antropologi psikologi itu, karena selama ini asesmen psikologi saja itu tidak cukup ternyata. Jadi harus ada penjelasan-penjelasan kultural di balik jawaban-jawaban psikologi yang selama ini ada. Jadi pemerintah itu perlu melakukan itu. Jadi kemudian yang kedua adalah perlu memantau setiap karyawan dari BUMN itu media sosialnya, apakah Facebooknya, termasuk Facebook grupnya, kemudian Twitternya, kemudian juga TikToknya, kemudian Instagramnya, kemudian macam-macam yang lainnya. Jadi ini media sosial ini harus di-declare kepada kantornya bahwa dia memiliki media sosial ini yang aktif dia gunakan. Walaupun nanti pada akhirnya dia juga menggunakan media sosial yang kedua yang tidak diberitahukan kepada kantornya. Jadi saya kira ini juga harus sering dipantau. Oke, baik Pak Haidar, terakhir kalau dari hasil analisa Anda, apakah DE ini bisa kita bilang yang terakhir di BUMN atau sebenarnya mungkin masih ada yang lain yang mungkin nanti ke depannya ternyata terafiliasi dengan paham terorisme di BUMN-BUMN lain? Berdasarkan hitungan kita bahwa dia tidak sendiri di BUMN KAI ini. Ada kemungkinan dia beserta 78 teman lainnya. Dari mana angka 78 ini? Angka ini diperoleh dari kali 4 dari yang ada sekarang. Jadi saya kira memang beberapa orang yang dari temannya, karena juga dia sosialisasinya kan tidak jauh-jauh. Dia tidak memiliki kelompok referen lainnya, artinya referen grup yang lain di luar kelompok kerja BUMN KAI ini, dia tidak memiliki kelompok referen yang lainnya. Jadi saya kira dari angka misalnya senjata 18 pucuk yang dia kumpulkan itu pasti minimal dipegang oleh 18 orang. Oke. Nah, 18 orang itu pasti juga sudah memiliki teman-temannya untuk melakukan serangan kepada polisi dan tentara. Dan mereka berharap bahwa seperti yang terjadi di Timur Tengah atau di Suriah atau di Irak, mereka dari modal 18 ini bisa memiliki 78 persenjataan. Dan berarti ada kemungkinan dia memiliki 78 teman lainnya yang masih ada yang masih berbaiat kepada ISIS yang ada di KAI. Oke, baik, terima kasih Pak Haidar sudah bergabung dengan editorial Media Indonesia. Mas Arief, agak serem ya dengarnya. Sangat menyeramkan diduga memang. Karena ini data dari dan hasil analisis ya, diduga masih ada 78 lain yang kemungkinan masih ada di BUMN tertentu. Menurut Anda memang ini masalahnya utama di ideologi, Mas Arief? Selain ideologi, kita masih harus melihat itu ya, root causesnya lah. Pada dasarnya orang sampai bisa terkonversi menjadi ekstrim ini kan ada proses dan proses ini yang kita harus lihat sehingga kita tidak bisa melihat bahwa mereka tiba-tiba ada di situ gitu ya. Jadi prosesnya ini yang pada akhirnya kita harus amati, kita harus lihat seberapa jauh proses-proses ini bisa kita antisipasi. Karena kalau kita lihat ada 18 pucuk, terus nanti kalau misalnya setiap pucuk itu sudah ada orangnya masing-masing, bisa dibayangkan nggak Iqbal 18 orang melakukan penyerangan terhadap sebuah pos keamanan gitu ya, objek vital di kita gitu ya. Dan itu kan merupakan salah satu bukan hal yang kecil gitu, itu pasti besar. Dan apalagi mereka sudah punya accomplishesnya yang mungkin jumlahnya yang tadi Pak Haidar bilang 4 kali lipat. Dan itu amat sangat besar sehingga kita harus benar-benar menyikapi ini secara serius. Kita lihat root causesnya, kita lihat proses konversinya, dan itu kita harus antisipasi di sana. Oke, antisipasinya nanti apakah sudah cukup atau belum yang sudah dilakukan selama ini nanti kita akan bahas dan seberapa efektif. Kami juga masih mengundang Anda untuk berpartisipasi pemirsa, namun kami harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Editorial Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper.
Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Anda kembali di editorial Media Indonesia, pemirsa, dan saatnya kami undang Anda untuk berpartisipasi. Sudah bergabung dengan editorial Media Indonesia pada pagi hari ini. Yang pertama ada Bapak John Veto dari Batam, Kepulauan Riau. Pak John Veto, selamat pagi. Selamat pagi Mas Iqbal, selamat pagi Mas Arief. Salam sehat selalu. Ya. Salam sehat Pak. Gimana Pak sejauh ini upaya kikis habis paham terorisme? Ternyata masih ada lagi Pak di BUMN. Inilah ya. Saya kaget betul kemarin waktu penangkapan itu. Cuma yang agak anehnya Mas Arief, ya, ini dalam berapa tahunnya ada dari dari BUMN aja, yang dari BUMN PLN, Krakatau Steel, Kimia Farma, sekarang Nikai. Jadi begini, ya, seharusnya ini udah bisa diantisipasi dari awal, karena sistemnya. Contoh aja lah, ya biasanya kan setiap tanggal 17 itu kan kita kan ada apel bendera, di situ kan ada, jadi dikasihkan pemahaman nasional terus itu. Jadi dan lagi sekarang apa yang tak bisa yang susah dipantau kok Mas Arief? Sekarang kan ada media apa ini kan gampang dipantau, media masanya, ya, media sosialnya kan gampang dipantau, ya. Di tingkah laku gaya dia kan bisa dipantau. Masa kan tidak ada? Apalagi ini Mas Arief, dia bekerja di badan usaha DKI seperti kereta api. Ini kan sangat riskan, ya. Kalau orang-orang begini otaknya udah pernah mereng semua, bisa aja bahan peledak. Orangnya yang menguasai bahan peledak, bisa aja itu coba bayangkan ngeri ya, Makobrimob yang menuju serang, terakhirnya TNI. Jadi ini paham-paham ini saya yakin masih banyak lagi nih Mari. Jadi mudah-mudahan BNPT ini betul-betul bekerja. Begitu untuk densus ini ya kita bersyukur juga lah. Tinggal 3 hari mau 17 Agustus kita dikasih kado nih penangkapan yang ini. Dengan senjata api jadikan ini momentum ya. Iya. Terima kasih ini, Pak John Veto. Ini betul-betul mengerikan. Mudah-mudahan ya terurai lah nih, terkikis habis lah semua nih paham teroris di Indonesia. Terima kasih Pak John Veto dari Batam, Kepulauan Riau. Kita ke penelpon selanjutnya ada Pak Ondo Silotonga di Bekasi. Pak Ondo, selamat pagi, silakan. Selamat pagi Bung Ebal. Ya, silakan Pak Ondo. Sebagai warga Harapan Jaya yang notabene tidak jauh dari Pesona Anggrek tempat DE tinggal yang ditangkap kemarin, ini harusnya menjadi perhatian RT RW di Kelurahan Harapan Jaya. Harus tetap waspada dan hati-hati menerima pengontrak baru. DE yang ditangkap itu, kalau saya tidak salah, direkrut di KAI tahun 2015. Beliau sudah dibayar 2014. Jadi ini rekrutmennya kecolongan. Bisa saja ada teroris di KL saat direkrut belum terafiliasi, tetapi setelah masuk di KL baru dia terpapar gitu loh. Ini bisa terjadi loh seperti itu. Jadi tidak heran bila di BUMN ada oknum teroris, tapi lebih heran lagi bila ada di kepolisian, TNI. Ini lebih berbahaya. Bisa saja juga ada di Kementerian Agama atau lembaga keagamaan lainnya. Ini kita harus jadi lebih heran lagi kalau sampai terjadi di situ. Jadi di saat rekrutmen dan pasca rekrutmen harus tetap diawasi. Dan bila perlu kepala personilnya lakukan pengawasan tersembunyi bagi semua karyawannya. Terakhir, bravo buat Densus 88. Maju terus, jangan lelah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ondo Silotonga dari Bekasi. Kita ke Bapak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk seluruh warga NKRI tercinta. Baik, pertama, silakan Pak. Ya, kami dari pelosok Kalimantan Utara mengapresiasi kinerja dari Densus 88 tentunya bersama BNPT, Badan Penanggulangan Terorisme. Terorisme. Ya. Nah,
kami sarankan bahwa harus bekerja dengan baiklah BNPT dan semua kantor-kantor Kesbangpol, Kesatuan Bangsa dan Politik, supaya program-program dari setiap instansi atau OPD di pemerintah daerah provinsi, kabupaten kota itu dilaksanakan, memberikan penguatan nilai-nilai nasionalisme. Jangan dibiarkan ada teroris. Kemudian mohon izin, saya ingat pada saat saya ikut screening CPNS tahun 1994 di Kalimantan Timur. Ada screening khusus bagaimana kita terlibat di PKI, di organisasi-organisasi terlarang dan lain sebagainya. Mohon jangan lagi ada kecolongan. Rekrutmen untuk ASN apapun, BUMN dia tetap harus ada screening yang betul-betul dilaksanakan. Kemudian, mohon izin, terakhir, kami di Kalimantan Utara ada upacara HUT 17 Agustus, kemerdekaan kita di pelosok. Bapak Gubernur ada ikut di sana dan itu adalah di perbatasan Indonesia-Malaysia, supaya menjadi perhatian untuk kita bangun daerah Kalimantan Utara. Mohon izin, terima kasih, sukses selalu. Baik, sudah diterima daerah kita selalu pesannya. aman, kondusif, damai sejahtera. Terima kasih Pak Yunus Luat, bergabung dari Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Mas, ini poinnya hampir sama dengan Pak Wakil Presiden. Betul. Di rekrutmen atau di assessment. Tadi Pak Haidar juga bilang assessmentnya harus ditambah, ini artinya sudah tidak relevan dengan masa kini gitu. Menurut Anda memang salah satu yang harus diperhatikan di rekrutmen sejak awal? Rekrutmen penting karena di situ kita bisa melihat karakteristik awal dari calon pihak-pihak yang kita akan rekrut sebagai pegawai. Kelolosan ya Mas ini ya? Tapi yang lebih penting juga adalah bagaimana pemantauan di tengah. Ya, begitu dia jadi pegawai itu harus dipantau karena yang namanya pemantauan itu kan saya pikir merupakan sebuah proses yang tidak sulit gitu ya. Dari berbagai macam interaksi, dari berbagai macam pendekatan-pendekatan yang dia lakukan selama melakukan berbagai macam proses kerja itu kan seharusnya bisa dilakukan sehingga kewaspadaan kita masuk dari hulu selama proses dan hilirnya juga kita pantau terus. Kenapa? Karena kita tidak boleh terkaget-kaget sebenarnya sama fenomena ini. Karena kita pernah punya pengalaman hadirnya orang-orang seperti itu seperti di Kimia Farma, PLN, Krakatau Steel, dan kita juga pernah ingat bahwa dari 100 masjid di lingkungan BUMN katanya 41 sudah terpapar paham radikalisme. Itu data resmi ya dari BNPT. Ya, dan itu adalah data resmi dan kita juga tidak boleh lupa Iqbal bahwa tahun 2018 ada peristiwa yang melibatkan para napi teroris ini juga yang menewaskan 6 orang di Makobrimob. Dan ini merupakan salah satu hal yang kita sebenarnya tidak boleh kaget-kaget sama situasi ini. Kita harus tetap waspada karena kalau kita melihat bahwa Densus 88 mendapatkan apresiasi karena mereka melakukan preemptive strike gitu ya. Mereka melakukan sebuah antisipasi dengan baik. Nah, ini merupakan salah satu hal yang terus harus dilakukan karena harus diingat keinginan atau semangat untuk terus merongrong ideologi bangsa, apalagi kita sekarang mendapatkan adanya pihak-pihak ingin mendirikan khilafah Islam di Indonesia, itu akan tetap ada. Jadi kita benar-benar kewaspadaan ini harus terus ada dari mulai hulu ke hilir dan prosesnya harus pantau di tengah-tengah. Itu akan tetap ada, tapi kan zaman sudah berubah nih Mas. Ya. Semuanya itu sudah berubah, lingkungan, environment sudah berubah. Nah, pendekatan seperti apa sih yang harus dilakukan? Kalau tadi dibilang media sosialnya juga harus dipantau karena DE ini menyebarkan melalui Telegram dan aplikasi lain. Bahkan menjual senjata lewat marketplace. Ya. Dan perkembangan teknologi dalam kita berkomunikasi, kita melakukan transaksi bukan saja informasi ya, tapi transaksi yang amat sangat mudah untuk hadirnya sebuah mekanisme distribusi barang gitu ya. Dan ini merupakan salah satu hal yang juga harus kita lihat karena tanpa kita melibatkan diri kita dengan meningkatkan kemampuan dalam hal menggunakan teknologi juga para aparat juga pasti akan ketinggalan. Tapi yang namanya bibit-bibit radikal ini akan ada di mana-mana. Jadi saya sih percaya bahwa BUMN kena ujian sekarang dan memang para pimpinan BUMN itu harus waspada.
harus melakukan berbagai macam tindakan baru sekarang untuk melakukan pendekatan terhadap problem ini. Pak Erik itu harus memberikan shock treatment yang jauh lebih keras, atau dia nanti akan dituduh bahwa kalau begini terus makin banyak BUMN yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan teroris, media pasti akan dituduh bahwa orang ini sibuk melakukan hal yang lain, melupakan hal yang juga cukup penting dalam pengelolaan pegawainya. Melakukan kejahatan luar biasa istilahnya. Betul, dan sekarang yang harus dilakukan, salah satu hal yang ingin saya usulkan adalah selain pemantauan, atasan langsungnya juga harus ditindak. Itu shock treatment yang harus dibutuhkan. Karena saya pikir atasan langsung ini merupakan orang yang harusnya bisa mendeteksi hal tersebut. Mereka adalah orang-orang yang melakukan interaksi dengan orang-orang ini. Alam pikirnya seperti apa, tindakan sehari-harinya seperti apa, itu harus bisa dipantau. Kalau ada sekarang para manajer yang tidak pernah mau melakukan pemantauan-pemantauan tersebut dalam batas-batas yang wajar ya, untuk mengetahui apakah orang ini aman secara ideologis atau tidak, saya pikir itu tidak boleh dibiarkan. Karena pemantauan seperti inilah yang pada akhirnya akan kita sesali kalau tiba-tiba nanti ada peristiwa yang berdarah terkait dengan terorisme. Oke, pemantauannya seperti apa sih Mas? Harusnya di mekanisme internal itu yang bagus seperti apa supaya nanti tidak kelolosan lagi begitu? Ya, itu harus kita rumuskan ya, karena begini Iqbal, yang namanya orang, pegawai, kita kan selalu berinteraksi, kita akan selalu berdiskusi. Banyak hal yang pada akhirnya akan bisa menjadi catatan kita bahwa orang ini dalam melakukan diskusi, bertukar pikiran, kok pendekatannya terhadap masalah ini, atau khususnya terhadap masalah ideologi kok agak aneh ya. Ekstrim, itu harus jadi catatan. Dan begitu catatan itu muncul, harus dipantau. Dan begitu pemantauannya terbukti, harus dilakukan sesuatu. Karena kita kan sudah punya koordinasi yang bagus, dan kita sudah punya ada SKB loh, SKB penanganan radikalisme di aparatur sipil negara gitu ya. Itu ditandatangani 11 kementerian loh Mas. Ya, sejak dan itu tahun udah 2019. punya 2019 kan. Jadi itu merupakan salah satu tools yang pada dasarnya bisa dilakukan. Gimana supaya tidak mubazir Mas SKB menteri itu? Harus diimplement. Caranya? Ya, bagaimana sekarang kita melakukan pemantauan tersebut, mekanisme harus dibikin gitu ya. Kalau misalnya kita sekarang main asal ciduk atau main asal tuduh juga kan tidak bisa gitu. Itu melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap pegawainya sendiri gitu ya. Tetapi kalau mekanisme diciptakan, pemantauan-pemantauannya juga dilakukan dengan sebuah metodologi yang baik gitu ya. Itu merupakan salah satu hal yang mutlak harus dilakukan, karena deteksi ini tidak mungkin berlangsung tanpa adanya interaksi. Kan kita tidak bisa, Iqbal kayaknya radikal gitu ya. Kita kan harus berinteraksi, kita lihat berbagai macam hal. Tadi kalau Pak Haidar bilang harus dipantau sosial medianya, meskipun pada akhirnya orang akan menggunakan alter account gitu ya. Tetapi itu merupakan salah satu hal basic yang akhirnya harus kita lakukan. Emang bisa semudah itu Mas, mereka mendoktrin orang bahkan sampai membaiat melalui sosial media? Saya pikir berbagai macam peristiwa yang sudah kita lakukan itu terbukti. Ada seorang teroris yang tidak pernah ketemu sama tuannya, sama pendoktrinnya. Mereka melakukan interaksinya hanya lewat sosial media, dan racun itu masuk lewat sosial media. Jadi kita sama sekali tidak boleh meremehkan kehadiran teknologi berkomunikasi zaman sekarang dengan potensi-potensi terorisme yang bisa kita hadapi di kemudian hari. Oke, karena mungkin disitulah baru ketahuan. Karena kalau tadi Pak Ondo saja bilang saya ini tetangga loh, tapi tidak mengetahui kalau ternyata ada yang terpapar paham radikalisme, ternyata bergeraknya itu melalui sosial media, begitu ya. Oke, nah supaya SKB Menteri ini sudah ditandatangani 11 kementerian ya, dan jangan sampai mubazir. Kemudian selanjutnya apa sih Mas Arief yang harus dilakukan supaya ini bukan sekedar berakhir di istilahnya penindakan ya? Di penindakan saja, dan kalau ada kejadian amit-amit ini belum kejadian ya, tapi kalau ada kejadian baru nanti Densus 88 bergerak dan kemudian baru heboh lagi. Nanti kita akan bahas langkah selanjutnya apa yang harus dilakukan. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kembali di Editorial Media Indonesia. Mas Arief, ini kata-kata yang menarik di akhir editorial tadi ya,
Jangan sampai ada lagi tempat bagi pengkhianat yang hidup dari duit negara, tapi diam-diam berniat melukai bahkan menghabisi nyawa anak bangsa yang tidak bersalah. Nah ini kan artinya ironis ya, kerja pakai duit negara, tapi kok dia mau membuat kericuhan di negara tersebut. Nah, bagaimana kikis habis paham terorisme ini supaya nanti efektif dan bisa menjadi perwujudan dari SK yang sudah dikeluarkan sejak tahun 2019 itu, Mas Arief? Ya, kalau ada ekspresi, it takes the whole village. Jadi semuanya harus ikut mendukung. Kita harus ikut mendukung sebagai anggota masyarakat. Porsinya pemerintah juga ada. Tetapi yang paling strategis yang kita harus lihat adalah pertama adalah mental kewaspadaan. Mental kewaspadaan itu harus ada di kita, harus ada di aparat, harus ada di RT RW, itu juga harus ada ya. Jadi kalau ada yang aneh dikit report gitu ya, sehingga itu yang pada akhirnya akan sangat-sangat membantu. Yang kedua adalah pendekatan baru tentang bagaimana kita mengkampanyekan nilai-nilai ideologis kepada seluruh orang Indonesia, warga negara Indonesia. Yang tua, yang muda itu harus memiliki ketebalan ideologis yang cukup gitu untuk pada akhirnya kita menangkal virus-virus radikal tersebut. Nah, sekarang bagaimana kita terpapar dengan values ideologi yang harusnya kita nikmati atau menebalkan ketahanan paham ideologi kita terhadap Pancasila atau segala macam, itu kan banyak sekali tantangannya ya. Pendekatan kita masih usang, kita masih ingat dulu kalau misalnya kita ingin ditebalkan pemahaman ideologis kita, ada pola penataran, 100 jam, berapa jam, segala macam, yang sifatnya masih sangat dogmatik, dan itu sekarang sudah tidak bisa lagi dilakukan. Jadi ini merupakan salah satu PR dari BPIP yang pada akhirnya harus memutakhirkan, memperbaharui pola pendekatan mereka untuk menebalkan ideologi dari bangsa Indonesia. Dan yang terakhir adalah kita harus address the root causes-nya. Jadi akar permasalahannya itu harus kita address. Jadi kalau misalnya kita lihat sekarang ada fenomena-fenomena yang berujung pada kebodohan, kemiskinan, ketidaksehatan masyarakat Indonesia, itu harus kita address segera. Jadi ini bukan masalah pusat saja, tapi daerah harus punya semangat untuk memperbaiki IPM mereka masing-masing dan juga Gini ratio, karena amat sangat percuma apabila sebuah pembangunan terjadi tetapi ketimpangan masih sangat-sangat tinggi, dan itu pada akhirnya akan menimbulkan banyak sekali kecemburuan sosial, kemarahan. Bisa dibayangkan Iqbal, ada orang marah, orang miskin, dan orang nggak sehat. Disitulah pada dasarnya bibit-bibit terorisme atau radikalisme itu akan berkembang. Oke, jadi ditarik kembali akar permasalahannya, the root of evil-nya ternyata banyak hal, banyak faktor dan sinergis itu harus dijalin. Nah, Mas Arief, apakah ini bisa menjadi momentum kita akan besok 17 Agustus menguatkan jiwa nasionalisme lagi, supaya tidak ada lagi terorisme ini dibabat habis? Bagaimana supaya ini menjadi momentum? 78 tahun kita merdeka itu merupakan sebuah angka yang keramat ya. Kita ini sudah 78 tahun memperjuangkan sebuah cita-cita luhur menjadikan negara kita yang adil dan makmur ya. Jadi itu merupakan sebuah proses. Sama halnya dengan bagaimana kita menjaga keutuhan negara ini, itu juga sebuah proses yang harus terus diperjuangkan. Dan bagaimana sekarang kita memasukkan elemen kewaspadaan ke dalam proses tersebut juga merupakan hal yang mutlak. Jadi kalau kita sekarang fokus pada pembangunan ya oke. Tapi kalau kita nggak waspada juga nggak boleh gitu. Jadi ini merupakan salah satu hal yang harus kita terus gemakan, kewaspadaan kita, kepedulian sosial kita. Kalau kita lihat aneh-aneh ke anak buah kita, ke rekan kita, ke rekan kerja kita, ke keluarga kita, ke tetangga kita, itu juga harus kita jadikan bahan perhatian. Nah, disinilah tatanan sosial itu juga menjadi salah satu hal yang harus membuat sebuah semangat kebersamaan dalam hal menjaga kewaspadaan itu. Oke. Semua berperan, mulai dari diri kita sendiri, semua harus ikutan. Kita, jadi semua bisa berkontribusi mewujudkan Indonesia yang akhirnya benar-benar merdeka begitu. Mas Arief, terima kasih. Terima kasih, Iqbal. Sudah berbagi atau sharing di Editorial Media Indonesia kali ini. Dan pemirsa, sudah saatnya pemerintah serius membersihkan BUMN, kementerian, dan lembaga dari anasir-anasir radikalisme terorisme. Tidak ada tempat bagi oknum teroris yang berniat melukai bahkan menghabiskan nyawa anak bangsa yang tidak bersalah. Gitulah Editorial Media Indonesia kali ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Iqbal Himawan mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.